Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang biasa kita singkat dengan MPR. Apa itu MPR? MPR merupakan lembaga legislatif bikameral atau dua kamar yang merupakan salah satu lembaga tertinggi yang ada di Indonesia. Setelah amandemen UUD tahun 1945, anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Lembaga ini berdiri sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang lain seperti Presiden, BPK, DPR, MA, MK, dan KY. Anggota MPR dipilih melalui mekanisme pemilu atau pemilihan umum yang ditetapkan secara sah oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya, landasan hukum MPR RI. MPR menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN atau garis-garis besar haluan negara dan mengangkat presiden, karena presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Sebelum reformasi, MPR lah yang mengangkat presiden dan wakil presiden. Namun setelah reformasi, rakyatlah yang memilih presiden dan wakil presiden melalui pemilu atau pemilihan umum. Secara konstitusional, kedudukan MPR dijelaskan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Susunan dan kedudukannya ditetapkan dalam UU Nomor 29 Tahun 2003 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Dengan mengacu pada perubahan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dalam amandemen ketiga, maka kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Adanya penghapusan penjelasan resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistematika amandemen UUD RI tahun 1945 berdampak terhadap penghapusan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Selanjutnya, pasti kita tidak terlalu asing dengan mendengar kalimat berikut ini: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kata-kata ini cukup sering didengar di telinga kita, apalagi semenjak reformasi. Karena prinsip inilah yang mendasari adanya reformasi. Sebelum adanya reformasi, MPR lah yang memegang kekuasaan tertinggi negara. MPR lah yang mengangkat presiden dan wakil presiden, dan berbagai tugas penting lainnya. Namun sekarang, rakyatlah yang menjadi pemimpin tertinggi negara. Oleh karena itu diadakanlah pemilu untuk memilih anggota MPR dan presiden serta wakil presiden. Dari segi jumlah, anggota MPR secara keseluruhan adalah 700 orang, yang hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 700 orang tersebut terdiri dari 500 orang anggota DPR, 135 orang utusan daerah, dan 65 orang dari utusan golongan. Pada presentasi kali ini, kami akan membagi presentasi kami menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sejarah dan latar belakang. Yang kedua adalah tugas dan wewenang MPR. Dan yang ketiga adalah hak dan kewajiban MPR. 1. Sejarah dan latar belakang MPR. Beberapa tokoh politik Orde Lama dan Baru yang menjadi ketua MPR dari 1960 sampai 1966 Chairul Saleh, 1966 Wilujo Pospojudon, 1966 sampai 1970 A.H. Nasution, dan dari 1970 sampai 1977 Irham Khalil. Latar belakang MPR. Perjalanan sejarah MPR dibentuk dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Nama awal yaitu Badan Permusyawaraan diganti menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada masa Orde Lama dibentuklah anggota
konstituante yang dipilih melalui pemilu 15 Desember 1955 yang ditugaskan untuk membentuk dasar negara, namun gagal. Akhirnya dibentuklah MPR sementara. Akibat peristiwa G30S PKI, pemerintah melakukan pemberantasan terhadap seluruh anggota PKI untuk membersihkan agar komunisme di Indonesia. Pada masa reformasi, kedudukan MPR RI sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Presiden, BPK, dan lain-lain. Pasal 1 ayat 2 yang semula berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar diubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Susunan anggota MPR. MPR ini mempunyai susunan keanggotaan yang dianut dengan berdasarkan Undang-Undang Pasal 2 Ayat 1. Keanggotaan MPR ini terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan juga Dewan Perwakilan Daerah DPD, yang keduanya itu juga dipilih dengan secara langsung oleh rakyat pada pemilihan umum. Masa tugas anggota MPR yakni 5 tahun terhitung semenjak sumpah janji yang diucapkan pada sidang paripurna MPR, serta juga diresmikan keanggotaannya oleh keputusan Presiden. Tugas anggota MPR tersebut akan berakhir jika sudah terpilih anggota baru yang juga telah diambil sumpah atau janjinya yang dipandu Ketua Mahkamah Agung MA. 2. Tugas dan kewenangan MPR. Tugas dan kewenangan MPR dalam amandemen UUD Rakyat Indonesia tahun 1945 mengalami perubahan. Berikut ini adalah tugas dan kewenangan MPR berdasarkan pasal 2 dan 3 UUD NRI tahun 1945. 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. 3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi MK untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden. 4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden jika Presiden berhenti mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya. 5. Memilih Wakil Presiden jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam waktu 60 hari. 6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden jika keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dalam waktu 30 hari. Dan 7. Menetapkan kode etik dan tata tertib MPR. Hak dan kewajiban MPR. Hak anggota MPR. 1. Memilih serta dipilih. Anggota MPR ini diberikan hak oleh negara untuk memilih siapapun yang sudah memenuhi syarat untuk dapat menjadi pimpinan MPR. Hak untuk dipilih menjadi pimpinan ini juga terdapat pada anggota MPR. 2. Menentukan sikap serta pilihan. Hak ini merupakan hak dasar yang terdapat pada anggota MPR. Mereka itu memiliki hak untuk menentukan sendiri mengenai sikap serta juga pilihan mereka, dengan tetap tidak melanggar aturan yang berlaku. 3. Mengajukan sebuah usul untuk pengubahan UUD 1945. Seperti yang sudah dipaparkan di atas, bahwa usulan pengubahan pada UUD 1945 ini hanya bisa atau dapat diusulkan oleh negara anggota MPR dengan alasan yang kuat. 4. Membela diri. Hak membela diri yakni hak yang diberikan agar para anggota MPR di dalam menjalankan tugas yang penuh dengan aturan hukum. 5. Imunitas serta protokoler. Merupakan hak yang diberikan dengan tujuan bisa langsung berpengaruh pada rakyat. 6. Keuangan serta administratif. Merupakan hak mendasar yang diberikan berupa tunjangan-tunjangan bagi tiap-tiap anggota MPR. Kewajiban anggota MPR. 1. Memegang teguh serta juga mengamalkan Pancasila. Kewajiban ini bukanlah kewajiban anggota MPR semata, namun juga merupakan kewajiban tiap-tiap warga negara yang hidup serta tinggal di Indonesia. 2. Melaksanakan UUD 1945 serta juga menaati peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. 3. Mendahulukan kepentingan rakyat serta negara di atas kepentingan kelompok, partai, pribadi, atau juga keluarga. 4. Melaksanakan dengan penuh kebijaksanaan
peranan yakni sebagai wakil rakyat yang sudah dipercaya oleh rakyat Indonesia. 5. Mempertahankan serta juga menjaga kerukunan nasional dan juga menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. MPR mengadakan sidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di DKI Jakarta. Sidang MPR sah jika 1. Sekurang-kurangnya 75% dari jumlah anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden. 2. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD. 3. Sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari jumlah anggota MPR dan sidang-sidang lainnya. Putusan MPR akan sah jika sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden. 2. Sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari seluruh jumlah anggota MPR untuk memutus perkara lainnya. Gedung ini banyak menyimpan sejarah dan beberapa polemik. Namun, kita sebagai warga negara yang baik sepatutnya mendukung program pemerintah. Apabila program itu salah atau menyalahi aturan dasar yang ada, janganlah protes dengan cara yang kasar, melainkan suarakanlah dengan bijaksana. Meskipun tidak terdengar, tetaplah bersuara, karena tidak semua orang pintar bertelinga. Jadi itu saja dari saya dan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.